Hai Viewers, selamat datang kembali di Tim Podcast. Hari ini bersama saya Pamela Cornelia, dan kita dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang pastinya gak kaleng-kaleng. Gak pernah ada ya tim podcast itu membawa narasumber yang ece-ece, gak pernah gitu ya. Apalagi kalau sesinya bareng saya gitu ya. Jadi hari ini ada kedatangan dua narasumber istimewa sekali, karena juga tema hari ini juga kita membahasnya sangat istimewa terkait dengan ulang tahun Viv Group yang ke-35. Nah, siapa sih bintang tamu kita pada hari ini? Kita akan sama-sama ngobrol bersama Pak Daniel dan Ibu Arlin. Ya, mungkin boleh salam-salam dulu buat Vivers. Halo Vivers semua. Ya, ini sangat semangat sebenarnya Bapak Ibunya ya. Jadi semua biasa agak sedikit tegang ya kalau udah depan kamera ya Pak Bu. Walaupun udah sering gitu lewatin kamera depan media, tetap aja masih ada tegang-tegangnya. Apalagi kalau misalnya depan Vivers. Tapi tenang aja nih, kita akan banyak ngobrol bersama dengan Pak Daniel dan Bu Arlin terkait juga dengan Viv selama 35 tahun ini dan juga gimana ke depannya. Gitu kali ya, Bu Arlin, Pak Daniel ya. Kita ngobrol santai-santai. Oke, mungkin kita saat ini akan ngomongin gitu ya, bagaimana sih kesibukan terakhir-terakhir ini di bulan Mei ini tuh kayaknya gitu ya, penuh dengan kepadatan. Mungkin Bu Arlin, Pak Daniel selaku direktur dan juga Bu Arlin juga ngurusin human capital, semua karyawan diurusin ya Bu, gitu kan ya. Gimana Bu kesibukan dalam beberapa minggu ini? Ya, kalau di Viv tuh kita nggak pernah ngitung hari tuh Pam. Jadi nggak berasa semua ya Bu? Iya, kalender hitung semua. Tapi maksudnya gini, jadi kita nggak pernah ngeliatin jam tangan kalau kerja itu. Kalau biasanya kan kalau kita bosen tuh pasti jam berapa sih nih udah pengen pulang gitu kan ya. Kalau di sini tuh nggak pernah. Jadi tiba-tiba pas keluar udah gelap gitu. Pas keluar udah hilang, pada kemana nih gitu ya. Jadi kita tuh nggak pernah merasa bosen gitu lah ya kerja di sini, karena tadi kesibukan itu membuat kita akhirnya melewati waktu demi waktu itu sampai akhirnya kok udah nambah umur lagi ya gitu. Umur Viv Group, umur kita gitu kan. Iya. Nah, jadi kesibukannya sih yang pasti kalau human capital itu kan dari awal tahun udah sibuk ya, masalah ngurusin gaji naik gitu kan. Terus di bulan Februari itu kemarin kita ada tim convention gitu, acara awarding gitu kan. Terus Rabu Maret itu kita ada acara lagi halal bihalal Viv Group gitu. Kemudian di April ada lagi persiapan untuk RUPS gitu kan, sampai bulan Mei nih. Nah, ini yang paling lumayan hektik ya. Ada HUT Viv, ada Talent Vaganza. Jadi lumayan lah gitu. Ngurusin ya, Bu, agendanya. Tadi agenda semua item kejadian kalau di Bu Arlin ya Vivers ya. Jadi ya, jangan dikira di santai-santai gitu ya. Ini malah makin ramai. Kalau Pak Daniel gimana Pak Daniel? Lagi sibuk di belakangan ini, lagi apa aja nih Pak? Terakhir kan kita lagi ulang tahun Viv Group tuh, yang Lokalisius kan. Ya. Yang Lokalisius. Nah, kemudian itu kan acaranya berlangsung dari sampai tanggal 26 tuh. Dari tanggal 23 gitu. Iya. Dan acara itu dikhususkan untuk customer partner ya. Partner gitu kan. Iya. Sampai juga memang kan lebih banyak buat konsumen yang eksternal juga kan kita undang. Gitu kan. Itu sibuk-sibuknya tuh. Jadi marketing banyak nyiapin hal itu cukup lama gitu. Iya. Dan rasanya kan semuanya pada saat hari itu turun semua. Ya kan, sampai BOD juga kan kita lengkap kan. Turun semua kan gitu. Jadi tapi seru. Itu menandakan bahwa Viv Group di ulang tahun 35 ini bisa memberikan sesuatu yang menarik dan menyemangati gitu kan bagi internal kita, karena itu dibalut juga nggak cuma internal acara, tapi juga buat eksternal, buat masyarakat. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik. Selain itu sama lah kayak Bu Arlin, mungkin ya memang part of dari job kali ya. Memang nggak boleh ada kata libur, karena mungkin kalau kita ngomongin di marketing lebih banyak relationship kan. Jadi nggak cuma hanya ke internal ya. Betul. Itu kan kadang-kadang ada yang hari-hari tertentu memang kita harus datang gitu, kayak Sabtu ada undangan gitu kan. Minggu juga kita ada undangan gitu kan. Seru sih, tapi sangat semangat. Jadi bersyukurnya apa yang kita kerjakan gitu kan berdampak. Iya. Banyak kan ya mungkin kalau kita bekerja kok nggak ada dampaknya gitu kan. Tapi menarik kalau di Viv apa yang kita kerjakan itu sekecil apapun punya dampak yang baik gitu. Relationship, kita meeting setiap hari gitu kan. Kita koordinasi saling internal, sangat menarik sih Pem. Iya. Sarannya begitu Pem.
Oke. Nah, Pak, itu kan tadi Bapak menyebutkan tentang Localisius gitu kan ya. Nah, Localisius itu kan sebenarnya mungkin baru 2 tahun terakhir lah ya kita mulai gitu ya punya acara yang cukup heboh gitu ya untuk eksternal gitu. Tapi mungkin kalau dari harapannya Viv sendiri gitu dengan mempunyai tadi acara yang untuk ke eksternal ya Pak gitu. Dan itu kan memang ada konsumen, ada masyarakat gitu ya. Sebenarnya dari pesannya, message-nya tuh kita mau ke mana sih gitu dengan Localisius tadi gitu di HUT yang, dan terutama itu diadakannya pada saat kita HUT lagi gitu ya. Oke. Jawabannya mungkin lebih ke arah satu, mungkin jualan nomor 2 ya. Tapi nomor 1 adalah branding gitu kan. Karena Viv Group di usia 35 tahun ini brandnya ini harus semakin kuat. I see. Karena like every company ya, maksudnya brand itu harus sesuatu yang intangible yang akan dibawa terus-menerus kan gitu kan. Dan kalau dari seluruh mungkin perusahaan Astra ya yang relevan gitu secara segmen konsumennya gitu kan, crowd-nya yang bisa melakukan ini ya memang FIF Group gitu kan. Karena produk kita ada banyak, ada 5 dan mulainya dari motor dan elektronik, dimana setiap orang juga memang bisa punya akses gitu kan. Iya benar. Kecocokan inilah segmentation-nya, targeting, positioning-nya Viv Group ini matching sebenarnya dengan acara Localisius gitu kan. Sehingga inilah yang membuat lokal kayak gitu ya udah sekalian aja kita lakukan supaya secara branding kita juga baik dan sekaligus mempromot gitu kan, mempromot semua produk-produk yang ada di bawah Viv Group. Dan nggak cuma itu kan, tapi kolaborasi antara Astra Financial juga ada di situ tuh. Yes, saya juga nggak ada kayak Astra Pay gitu kan ya, saat itu kita juga ada menggandeng Astra Pay, ada Maucash juga, ada Seva juga gitu. Jadi mungkin ke depan akan lebih seru. Tapi kolaborasinya akan semakin berjalan, nggak hanya di FIF, tapi juga nanti di Astra Financial bisa jadi begitu kan? Jadi ini bisa jadi ajang-ajang bersama gitu. Ada booth growing juga loh Pem. Kita jadi. Nah, kalau booth growing itu gimana tuh Bu Arlin? Itu waktu kita taruh booth growing di dalam Localisius itu kan sebenarnya buat eksternal gitu. Orang kan mikir growing tuh buat internal ya kan? Oh buat karyawan. Tapi surprise bahwa ada booth khusus sebenarnya untuk growing, tapi justru ada di Localisius. Yang tadi mungkin eventnya kalau Pak Daniel bilang lebih ke eksternal sebenarnya gitu. Boleh ceritain nggak Bu? Itu gimana? Iya, sebenarnya growing itu kan dari awal kita udah ada branding itu ya untuk employee value proposition kita sebenarnya di mata calon kandidat. Kalau tadi Pak Daniel calon customer, kita calon kandidat yang akan jadi karyawan gitu. Jadi growing ini kebetulan juga kita baru rebranding gitu. Kita mau sebenarnya lebih expose lagi brand kita itu di mata kandidat, karena tadi setuju bahwa social media ataupun branding ini jadi sesuatu yang meng-engage nih. Jadi apalagi ke generasi milenial ya, mereka tuh selalu melihat gerak-gerik kita itu semua di social media. Jadi dengan adanya growing ini kita mau lebih mengedepankan lagi, memperkuat lagi sebenarnya jati dirinya karyawan Viv Group tuh apa sih gitu. Growing itu sebenarnya kita di dalam Viv Group seperti apa sih bertumbuh bersama itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar iklan lowongan kerja sebenarnya booth itu dipasang ya. Tapi juga memperlihatkan mengenai growingnya itu sendiri gitu. Karena kita harus dipercaya dulu sama internal dulu gitu kan ya. Kita berbangga dulu secara internal gitu ya, baru kita mungkin bisa merefleksikan itu ke eksternal gitu ya Pak. Kalau akhirnya kita sendiri nggak pede sama brand kita, ya orang luar juga bisa ngelihat gitu ya jadinya. Nah ini kolaborasinya bagus banget tuh di Localisius, artinya semua paparan brand kita baik ke internal, ke eksternal itu semua muncul gitu ya Pak. Tapi tadi ada highlightnya katanya tahun depan Localisius bakal lebih keren lagi. Waduh, Pak Daniel mau bikin apa nih ya? Jadi kita tunggu lagi, harus nyampe 36 kalau mau tahu. Harus nyampe 36 dan seterusnya. Nah kaitan dengan rangkaian kita HUT Viv, nih kita mau coba main-main dulu nih ya. Ada teka-teki nih Bapak Ibu gitu ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Baiklah Vivers, kita akan mulai ya. Bagaimana Bapak Ibu kita ini bisa menjawab apa tidak terkait dengan HUT Viv Group ke-35. Pak, Bu, ditulis ya Bu, Pak di situ. Minimal nih 3 lauk tumpeng pada saat perayaan HUT Viv di Culture Day. Nah loh, apa aja 3 lauk tumpeng? Kita coba lihat. Kan kalau biasanya susah banget pertanyaannya. Susah kan? Karena Bapak motong doang ya. Oke, kita lihat 3. Apakah itu, coba diarahkan ke kameranya.
Oh oke. Bu Arlin sampai 4 loh. Memang baru selalu membeli lebih daripada apa yang diminta. Kalau Pak Daniel bilang nasi kuning. Oh di Bu Arlin nggak ada loh nasi kuning di Vivers ya. Iya melengkapi. Bu Arlin dia bakmi goreng Pak. Bener nggak nih teman-teman? Bener ya? Bener. Oh terus di Pak Daniel ada perkedel. Emang Bapak suka perkedel apa Pak? Suka. Oh suka perkedel. Oh tapi ada bakmi juga ternyata. Bakmi juga ada. Karena bakmi itu melambangkan panjang umur katanya gitu, nggak boleh putus-putus. Nah Bu Arlin ini ada ayam sama telur nih Bu. Yang mana duluan? Ayam apa telur Bu? Ayam sama telur emang paling suka apa gimana Bu? Sampai keinget banget itu ayam sama telur. Itu paling enak. Oh, okay. Sama tempe orek. Ini saling melengkapi sekali. Luar biasa kita berproses ya buat Bapak berhasil nih mengingat 3 laut tumpeng. Nah kemudian Bapak Ibu inget gak ada acara CSR tapi di Pulau Pramuka. Nah itu ini boleh sebut aja sih gitu. Yang inget duluan boleh. Apakah nama acara yang dilakukan saat itu di Pulau Pramuka? Apa ya? Acaranya? Ini langsung sebut apa? Boleh tulis? langsung sebut boleh kali ya. Langsung sebut juga boleh Pak. Kalau inget Pak. Tanam bakau bukan? Tanam bakau. Bakau. Oh tanaman bakau. Tanaman bakau. Oke, kalau Bu Arlin sampah plastik. Kalau Bu Arlin apa sampah plastik Bu? Sampai gini benar sampah saya. plastik di laut. Lalu menanamkan apa tuh laut ya? Tanaman laut itu loh. Karang. Terumbu karang. Oh, apa implan ya? Apa sih mereka ya itu ya ada yang ditanam di situ. Tapi apa Bu namanya Bu? Nama apa? Nama acaranya Bu? Nama acaranya apa ya? Nama acaranya apa ya? Ada nama acaranya. Beach Clean Up. Oh iya, Beach Clean Up. Ya ampun, pokoknya mengumpulkan sampah plastik. Lain kali diajakin. Bahasa Indonesia dong. Bersihin pantai. Iya, bersihin pantai. Betul-betul diajakinnya rame-rame. Gitu saya juga kemarin nggak sempat ikut karena jadi juri di Vivers Olympic. Jadi kita mungkin boleh pergi bareng-bareng lagi ya Bu Pak nanti. Wah luar biasa. Tapi udah bener sih ada membersihkan sampah plastik tadi Bu Arlin ya. Bener ya. Dan bener ada tanamnya juga Pak. Cuma kemarin itu di terumbu karang. Terumbu karang. Iya. Nggak apa-apa lah dikit-dikit ya kan. Oke selanjutnya. Nah untuk yang datang 4 hari berturut-turut Lokalisius harusnya tahu sih ini. Apa ini? Tebaklah siapakah guest star pesta rakyat dan Lokalisius 35 tahun. Waduh. Wah ini keterlaluan sih kalau sampai salah. Ada 4 ya? Ada. Bener ya? Iya dong. Waduh. 5 sebenarnya. Waduh. Oh, siapakah itu? Ini mungkin kalau agak lebih disusahin lagi diurutin dari hari pertama ya Pak. Iya, harus urut tuh. Harus ngurut loh. Wah, Bu Arlin kayak udah sangat terstruktur pakai D-Mic sepertinya. Pakai D-Mic. Ada Kebalik D-Mic-nya. dong ini ya. Gak boleh ketuker ya Bu. Oke kita lihat apakah sama. 1, 2, 3. 5 siapa ya tuh lagi? Oke, ada Malik. Oh, Malik di urutan pertama di Bu Arlin karena itu di hari pertama ya Bu ya. Oh, Pak. Betul, juga ada di Pak Daniel ada Malik, ada Niji. Oh, di Pak Daniel enggak ada Niji. Karena mungkin hari kedua itu Iya, karena agak nyaru ya Pak sama yang besok kayak kita mau judikaan. Oke, habis itu ada Kahitna, ada Kotak dan ada Judika. Luar biasa. Lagu apakah yang dinyanyikan loh? Oh, oke. Urutan ketiga Kahitna. Terus apakah tema Hood Fifth Bapak Ibu? Bersama meraih masa depan. Iya dikasih contekan ya udah, sih. itu. Salah ya. Ada kita kasih contekan. Itu bener. Enggak soalnya yang memikirkan temanya siang dan malam itu adalah Bu Arlin ya kan. Apalagi temanya 35 gitu ya Pak ya. Iya. Habis tinggal ke Pak Daniel gitu gimana Pak setuju nggak gitu ya. Pokoknya ada gemilangnya oke. Nah ini nih mungkin yang kita harus lebih karena Vip Group tuh harus keep relevan. Oke. Jadi kan sekarang tuh anak-anak zaman now itu sering banget pakai singkatan Pak, Bu. Nah coba ya, apakah Bapak Ibu tahu kepanjangan dari singkatan-singkatan berikut ini? BRB. Apa ya? Oh, aku nggak tahu ya kalau singkatan zaman now. Boleh nyontek nggak? Sulit nih. Taunya malah toilet dulu. Oh. Iya sih, saya juga suka gitu. Permisi toilet dulu ya, biasa gitu ya. Oh iya. Apa ya BRB? Nggak tahu. BRB. Bu Arlin sudah menyerah. Kalau Pak Daniel apa Pak Daniel? Bener nggak? Be right back, Bang.
Males banget ya. nulis sedikit. Oke. Baiklah, Pak Daniel berarti dapat 1 poin tambahan ya. Tapi tadi kekurangan niji. Kekurangan niji. Iya. Tapi disambut dengan BRB. Oke, Pak, Bu. Kalau AFK. Nggak tahu gue. AFK. Gue kurang kekinian. Nggak tahu kalau AFK. Baru denger. AFK juga belum tahu ya. Awesome. AFK. Oh my God. Awesome. No. Fantastik. Cool. Oke, Kak. AFK menyerah Bapak dan Ibu. Menyerah. AFK itu ternyata away from keyboard. Oh my God. Nah, itu mungkin di toilet juga sebenarnya. Oke. Ya kan? Apa? Jadi, Away. from keyboard. Ya, jadi sebenarnya AFK BRB gitu BRB. biasanya. Oke. Nah. Be right back. Away from keyboard. Iya, gitu, betul. Nah, Penting ya. TTYL nih yang terakhir. TT. Gue nyerah deh kalau ini. Kayaknya gue memang TTYL. bukan milenial. Mendingan suruh ngitung kenaikan Tanya-tanya. gaji ya, Bu. Iya, kenaikan gaji. Peraturan terbaru yang tersohor ya, yang terakhir-terakhir ini lagi menghabringkan potongan-potongan berapa persen ya. Lebih milenial padahal daripada gue. No idea tapi TTYL. TTYL, Pak. TTYL. Ya Allah, TTYL. Apa tuh TTYL? TTYL itu ternyata adalah talk to you later. Jadi away from keyboard, be right back, talk to you later gitu. Oke, kita nol ya. Pemahaman Tapi be right back tadi udah zaman now-nya. udah ketebak ya. So jadi pemenangnya adalah siapa nih, kok berimbang begini sih? Oh, jadi akhirnya kita kasih hadiah buat dua-duanya. Aduh, ini congrats ya Bapak Ibu, dua-duanya menjadi pemenang dari teka-teki tim ya, podcast tim luar biasa, agak merilekskan ya. Jadi mengetahui juga ada banyak pengetahuan yang harus kita pelajari terus begitu. Ini kita flashback balik ya. Saya tuh Pak Daniel sama Bu Arlin udah berapa lama ya kerja di VIV? Kalau Bu Arlin udah berapa lama? Tahun ini 21 tahun. Hah? Beneran Bu? Iya. 21 tahun? Bohong. ABG banget kan. Iya, beneran udah 21. Wow. Kalau Pak Daniel, tapi jangan dari RUPS ya Pak. Jangan dari RUPS yang Baru sebelumnya. Kalau dari RUPS masih kemudaan. Baru setahun. Kalau Pak Daniel udah berapa lama Pak? 2007. 2007. Berarti sekitar berapa tuh? 2024 kurang 17 tahun. 17 tahun dan 21 tahun. Ya ampun, keluar kuliah langsung ya kerjanya di VIV ya. Barlin. Masa sih? Ini lucu Jadi sih. rekruternya Ini lucu banget, beneran. Iya, yang nginterview. Ya. Mulai dari awal magang. Iya. Oh, dulu kalau Pak Daniel sempat magang dulu di VIV, terus habis itu baru masuk. Iya. Tuh kan buat anak-anak yang intern ya, semangat. Bayangin direkrut kita dulu intern. Tuh ya bisa, tapi harus diinterview Bu Arlin. Nah, kuncinya itu udah pernah diinterview belum sama Bu Arlin ya. Jadi di spotted talentnya gitu. Kemampuannya itu langsung di spotted ya, Bu. Nah, jadi jangan khawatir buat yang teman-teman sekarang masih berjuang intern gitu kan, tetap lakukan yang terbaik, ngasih gitu yang terbaik buat VIV karena ini udah ada contoh nyata. Intern aja bisa jadi direktur dari intern loh. Nah itu saya juga ingat, itu sekolah saya 2008 masuknya. Ya dulu kalau diajarin ya sama papa mama gitu, kalau mau apa-apa berdoa gitu kan, kerja juga doain, oke, sedetail mungkin, siap gitu ya, doain dong, oke, aku mau dapat kerjanya di perusahaan yang besar gitu kan, perusahaan yang bagus lah gitu, yang pokoknya bayar pajaknya oke, gitu-gitu ya, idealis, zaman-zaman mahasiswa gitu ya. Terus dulu juga kalau bisa di daerah yang dekat rumah, dulu rumah di Sunter. Nah pas banget kan, 2008 itu masih di Sunter gitu. Terus akhirnya dipanggil interview gitu, dulu sama anak buahnya Bu Arlin nih di interviewnya. Wah seneng tuh di Amdi kan masuk. Wah gila nih perusahaan gede banget, seneng banget gitu. Diterima. Wah happy banget, semua doa dijawab, ya kan? Sampai sesunter-sunternya dijawab gitu kan ya. Yang tinggal naik ojek gitu. Hari pertama datang dong, pakai rok ya kan, Sudirman 5, ya tapi ini sunter. Nyampe di kantor di Amdi gitu kan, oh ya Mbak, tunggu dulu ya Mbak, nanti diantar. Ternyata kan kita ada 2 tempat ya waktu di Sunter ya Bapak Ibu inget ya. Dulu kan ada yang di Amdi B, satu lagi yang di kalau departemen baru tuh di Ruko. Termasuk si betul. RM saat itu. Itu salah si RM. Pak Daniel juga ya di Spektra juga dulu di Ruko. Oh, nunggu ya ada driver kan yang jemput gitu. Nyampe di Ruko, oh iya Mbak, ini Mbak
kantornya gitu kan ya. Oh iya gitu ya. Naik gitu kan ke lantai berapa Pak? Lantai 3. Buka pertama tuh ruko bagian bawah corporate security. Saya pakai rok, waduh, udah naik sampai di atas UMC, isinya cowok semua. Waduh, udah ya. CRM-nya lantai 3 waktu itu. Tapi ya itu saya ingat, apa sih yang kurang dalam doa saya? Oh, saya lupa bilang kantornya pakai lift. Jadinya pakai tangga. Tapi kalau flashback gitu kan ya, mungkin di 16 tahun yang lalu, Viv masih punya kantor yang tadi kita nggak pakai lift. Ya siapa yang menyangka gitu ya, sekarang ini kita justru di perusahaan dengan 4T gitu profitnya gitu ya. Mungkin upcoming ke 5T sebentar lagi gitu. Saat itu mungkin kita nggak pernah menyangka gitu. Saya sendiri saat itu mungkin nggak pernah menyangka gitu. Nah jadi harapannya kan bahwa kita mengalami sesuatu pertumbuhan gitu. Nah kalau Bapak Ibu sendiri punya nggak sih gitu momen-momen yang kayak saya tadi gitu, momen-momen menyenangkan dan akhirnya terus kita kepikiran iya ya, itulah yang membuat Viv Group tuh sebenarnya sampai saat ini tuh bisa tetap keep growing, keep relevan gitu ya. Kita maksudnya dari dulu kalau kita ngelihat perjuangan Viv gitu ya, kita nggak malu gitu untuk kerja di daerah yang mungkin tadi ya jauh, kemudian juga dari ruko, tapi kita bangga dengan apa yang kita kerjakan kan gitu kan, sehingga akhirnya perusahaan kita sampai segini akan ada bonding itu gitu, yang benar-benar hal-hal yang membuat kita sangat bangga gitu dengan Viv. Kalau dari Bu Arlin mungkin dulu ya gitu, yang mungkin selalu dari Viv gitu ya, sama kayak saya nih kita ya 21 tahun. 21 tahun Viv garis keras gitu ya. Ada nggak Bu momen-momen yang kayak tadi gitu ya, menyenangkan dan diingat gitu, dan akhirnya membuat itu berbeda. Ini sih yang membuat saya tetap stay dan juga Viv Group itu menjadi seperti kayak sekarang tuh ya karena ini gitu. Ya, jadi pertama kali masuk Viv mungkin sama kayak Pem ya, waktu itu saya malah sama sekali nggak tahu Viv itu apa gitu. Saya nanya-nanya gitu ya. Kebetulan om saya juga ada yang di Astra gitu, tapi Viv itu nggak pernah denger gitu. Pernah dengernya Astra, dan kebetulan yang manggil waktu itu memang Astra gitu kan. Masuk Astra, gedungnya kan di Amdi A waktu itu kan. Tapi kemudian di interview berikutnya tuh di Viv gitu. Saya cari-cari, oh Viv itu finance. Saya bilang saya bukan orang finance, kenapa ditempatin di finance gitu kan. Ternyata waktu interview pertanyaan pertama waktu itu pertama kali saya di interview latar belakangnya psikolog ya? Ya. Psikologi. Oh oke. Nah kemudian di interview pertama tuh waktu itu sama Pak Taufik. Pak Taufik itu direktur Human Capital ya. Pertanyaan dia cuma begini, kamu mau nggak siap nggak keliling Indonesia? Wah waktu itu memang saya doyan banget kan jalan-jalan kan. Oh siap Pak, kemana aja gitu kan. Sendirian loh, iya nggak masalah gitu kan. Oh pertanyaan cuma itu doang. Pertanyaan pertama yang menurut saya, emang saya mau dijadiin apa gitu di finance, kok kerjaannya keliling Indonesia gitu kan. Dan Pak Taufik bilang enggak, saya tuh butuh orang yang bisa keliling-keliling buka cabang gitu, karena kita mau ekspansi nih gitu kan. Jadi waktu itu pengalaman saya yang paling unik itu buka cabang pertama kali itu di Aceh waktu itu. Dan waktu itu benar-benar abis tsunami tuh Pem. Jadi abis tsunami terus kita harus buka gitu kan, buka lagi. Dan waktu itu kalau nggak salah belum cabang ya, masih pos deh kalau nggak salah Aceh. Di Acehnya. Di Acehnya. Dan waktu itu saya dibilang ini, Lin, kamu kalau kesana ya harus pakai itulah ya, maksudnya tertutup gitu kan, nggak bisa kamu pakai celana rok pendek gitu kan. Gitu. Tapi pengalaman pertama waktu di Aceh itu saya dianterin ke satu tempat, hotelnya tuh masih yang kayak mungkin kayak rumah gitu kali ya bentuknya ya, nggak kayak hotel lah gitu. Pintunya tuh masih pakai slot gitu loh Pem, yang di slot gitu. Jadi bukan kunci gitu. Dan pada malam hari itu sempat ada yang ketok-ketok pintu. Dan saya sendirian kan di situ kan. Aduh, saya bilang apa saya buka atau tidak gitu. Di zaman itu kamu siap. Udah saya nggak bukain, tapi saya pura-pura tidur lah, dan ternyata tidak terjadi apa-apa sampai berikutnya, dan kita melakukan rekrutmen waktu itu di sana gitu kan. Itu pengalaman yang menurut saya cukup menarik ya waktu di Aceh ya. Dan kedua kali tuh yang cabang pertama kali juga yang kita buka tuh Ambon. Jadi kita belum pernah tuh punya cabang di Ambon. dari Ambon kan, dari Pem kan. Nah, jadi di pulau tersendiri waktu itu kita rekrutmen, dan memang rekrutmen di daerah itu cukup menarik ya, karena kita jadi kenal gitu loh, orang-orang lokal itu seperti apa, dan ternyata kan beda banget ya kapasitas mereka gitu, pendidikan mereka. Jadi dari bar yang segini nih di Astra gitu, kita harus mau nggak mau nurunin ekspektasi, kalau enggak nggak dapet gitu orang di sana. Dan memang akhirnya kita percaya bahwa kekuatan di Viv itu bukan hanya dari sisi kolaborasi, tapi juga pengembangan
manusianya gitu ya. Karena dari Astra pun sebenarnya mengedepankan itu ya. Jadi kita dengan sumber daya yang mungkin kita lihat, kita Indonesia banget, kita mini Indonesia tersebar di mana-mana. Kita nggak mungkin impor orang semua dari Jawa kan. Betul. Ya, tapi kita harus mengembangkan sumber daya lokal. Nah, bagaimana pengembangan itu benar-benar di drill di FIF itu, benar-benar diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk belajar. Itu salah satu yang menurut saya menjadi strength-nya kita gitu, dan leader-leader komitmen kita untuk investasi dalam sumber daya manusia. Iya. Ya karena saya juga ingat tuh pas pandemi kemarin pun kita tetap di training, kita tetap mendapatkan pelatihan-pelatihan ya Bu, walaupun maksudnya dalam masa yang kita mungkin slowing down. Tapi saya juga merasakan gitu, justru pada saat pandemi itu malah justru kita disiapkan untuk pada saat bounce back nanti kita udah ready semua dan kompetensi yang harus kita siapkan gitu kan. Itu komitmen FIF juga ya. Dan tadi sejarahnya Bu Arlin dari pulau ke pulau menunjukkan gitu ya. Kalau kita nggak dapet yang kita mau, ya kita harus develop orangnya sampai ke bar kita gitu ya. Nah ini menjadi salah satu insight juga sebenarnya ya buat para leaders gitu yang mungkin saat ini gimana ya caranya saya kok nggak dapet yang saya mau. Tapi itu tugas kita bersama untuk mengembangkan tim kita gitu ya sampai ke bar yang kita mau dan kita harapkan, dan mungkin bisa melesat lagi gitu ya dari di bar itu. Thank you Bu. Kalau Pak Daniel sempat di FIF lama terus pindah lagi gitu kan ya, sempat diputer gitu untuk lihat gitu ya, terus akhirnya balik lagi. Hal-hal apa sih Pak mungkin selain yang tadi kalau Bu Arlin kan hal-hal yang memang itu dimiliki kekuatan dari FIF. Setelah Bapak keluar sempat gitu ya di luar FIF gitu, hal apa yang menurut Bapak tuh yang memang ini uniqueness-nya FIF gitu, yang mungkin Bapak kangenin gitu, akhirnya bener sih itu tuh yang membuat FIF tuh jadi strong gitu, jadi yang terbaik gitu. Fifers tuh punya itu gitu. Ketika kita di luar kan kita jadi ngerti gitu ya Pak ya. Mungkin ada nggak Pak Daniel? Ada, mungkin 2 hal kali ya. Nanti tambahin 1 lagi Pem. Yang pertama sih bersyukurnya FIF tadi punya bisnis yang pas. Tadi kata Bu Arlin gitu kan. Siapa sih yang kepikiran dulu Ambon dibuka, Aceh dibuka, jauh banget dibuka, gitu ya. Gitu kan. Dengan kita punya bisnis yang pas waktu itu kan dengan AHR, motor dengan jaringan, kita kan akhirnya buka tuh. Sampai mungkin kalau bisa dibilang paling banyak kita perusahaan di Astra cabang itu di FIF. Iya, network terbesar Nggak ya. pernah ada blank spot bahkan. Gitu kan. Itu bersyukur gitu. Jadi kita merata secara kita punya network dan jaringan, dan syukurnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kan terus meningkat. Dan era sekarang itu kan mulai dari yang luar pulau yang mulai meningkat kan. Jadi rasanya FIF itu berada pada satu bisnis, pada segmentasi konsumen yang pas. Tapi tentunya waktu memulai itu rasanya penuh keraguan tuh. Saya yakin gimana buka Ambon. Bahkan Ambon aja sekarang nggak ada dealer mobilnya Astra di situ. Tapi marketnya Honda itu cukup besar, sampai 1.000 unit di situ. Gitu. Tapi nggak pernah kepikiran buka Ambon gitu kan. Buka Putu Sibau, Kalimantan sebelah sananya. Jadi rasanya kita mesti bersyukur kita memiliki kekuatan dan jaringan dan people tadi yang serobas ini gitu. Itu modal dasar kita, dan memiliki konsumen yang sebanyak ini gitu. Itu satu yang disyukuri. Terus kedua, kita memiliki culture yang menurut saya sangat baik. Kalau dulu 2006 masuk kan kita juga sama lah ya time frame-nya sama Pamela gitu. Kalau nggak ada Bu Arlin nggak ada saya gitu kan. Karena hampir waktu itu kan ke tempat lain gitu. Iya. Ingat waktu itu kan ada nama ruangan. Iya, kreatif. Kreatif, courage, yes. Love change. 3 itu dimulai dari 3 itu kan bisnis FIF kan. Yes. Bagaimana kita kreatif terus-menerus ngasilin ide-ide baru, development baru, walaupun kita juga lagi masa susah. 2006, 2007, 2008 susah. Betul. 98 pun kita juga krisis, tapi waktu itu udah mulai restrukturisasi. Kita pertama yang kenalin konsep joint financing di multi finance gitu kan. Kita duluan yang di sisi sistem IT juga paling robust ketika itu, ketika belum ada sistem bahkan kan. Betul. Di industri ini gitu kan. Jadi kita selalu berpikir kreatif. 2010 kita melakukan yang namanya rebranding, tapi juga business transformation. 2010 kita lakukan itu, dan mulai segala macam dengan digital kita. Kedua, kalau kreatif doang tapi nggak ada courage kan percuma, gitu kan? Nggak berani mencoba. Jadi courage itu menjadi sesuatu yang bagi saya penting. Orang FIF berani mencoba.
tadi, even ke Aceh aja berani. Padahal nggak tahu apa-apa kan, kita jalanin. Betul. Karena menurut saya courage itu part of daripada faith, ya kan, ke belief bahwa ini nggak akan apa-apa kok. Yes. Kita niat kita baik kok, nah, gitu kan. Dan yang ketiga love change, yang kata sekarang itu agile. Tapi Evi udah kenal loh dari dulu. Iya. Padahal agile itu baru 3 tahun terakhir ini. Agile. Tapi dulu love change. Gitu. Kalau kita dipindah, love change lah. Iya. Kan? Itu benar-benar selalu menjadi penenang, ya kan, penenang. Love change banget sih. Bukan kan Viv gitu loh. Iya. Itu sangat budaya yang membuat kita itu mulai melakukan investasi dan ada kan. FIF ada. Terus 2010 culture ini bertransformasi menjadi akhirnya kan TAM. Yang sekarang dilengkapin lah. Ya. Lebih dikristalkan lagi menjadi TAM. Ya kan, teamwork, excellence, achieving moving forward. Dan itu yang selalu dirindukan. Mau kita dimanapun dipindah, rasanya kok kepikiran pertama bangun tim ya. Itu kan pengalaman saya gitu. Pindah ke Auda, pindah ke Moxa, kok nomor 1 tuh bangun timnya dulu. Karena kalau nggak ada tim, mau kerja segampang apapun jadi sulit. Apalagi kerjaan sulit banget. Jadi tim itu kan menjadi sesuatu budaya yang melekat sampai sekarang gitu, dan langsung kayaknya kena di kita gitu kan. Kan waktu itu kan pada saat value kan kita dikumpulin, ingat kan di satu ruangan gitu kan. 2010. Cuma ingat satu kata gitu kan dari presidir dulu gitu kan. Kita ngomong ngadepnya cuma ke Pamela sama saya gitu waktu itu. Saya mau nanti 10 tahun lagi tim itu tetap ada. Saya nggak ngerti waktu itu, tapi itu berkesan. Cuman ngadep belakang dikit, saya mau 10 tahun lagi TAM ini tetap terus ada. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngadepnya saya sama Pamela. Nggak tahu Pamela inget nggak waktu itu. Tapi itu momen berkesan bagi saya bahwa kristalisasi daripada value itulah yang terus kita pegang sampai sekarang, dan membuat saya believe bahwa ya pasti namanya upside down pasti. Namanya kerjaan, namanya bisnis pasti kan. Tapi kalau kita pegang teguh TAM itu sebagai prinsip bersama, itu adalah fundamental yang paling vital gitu buat FIF melangkah ke depannya lagi, dan itu saya pegang gitu. Jadi pastilah ketika saya dimanapun TAM itu yang akhirnya saya put sebagai value. Karena saya believe bahwa itu yang harus dikerjakan. Dan ketika balik lagi ke FIF, makin bersyukur. Kenapa? Karena apa yang dimiliki FIF ini sangat baik. Bisa dibilang berkecukupan, lebih dari berkecukupan. Dengan tadi kita punya robust network, customer-nya, tim. Jadi saya sangat believe ya, mau loncat 2 kali, 3 kali lipat, kita bisa. Gitu. Itu sih something yang saya percaya gitu. Nggak takut selama ada tim gitu. Sampai sebegitunya tim itu gitu, Pep. Iya. Itu yang membuat tadi kita sepakat 35 tahun berjalan itu sebenarnya TAM culture itu yang kristalkan. Dimulai dari creative, courage, love change. Ya, saat itu ya. Terus akhirnya dikristalkan lagi, dan tadi love change masuk ke moving forward, masuk ke achieving. Iya, hampir kayak di semua nilai itu ada tentang mencintai perubahan gitu kan ya, buat kita. Betul. Nah, ini berarti cocok dengan tema kita juga sebenarnya Hood Viv di 35 tahun ini kan, yang bersama untuk kita menggapai masa depan yang gemilang gitu. Nah, ini kalau misalnya bersama meraih masa depan gemilang meraih masa depan gemilang. Kan tadi berarti kita udah ngomongin yang sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kita reflect bahwa memang ini kok sebenarnya membuat kita sampai hari ini bertahan tuh bukan karena kita mungkin hanya punya banyak profit gitu ya. Tapi memang karena kita juga punya culture yang sangat kuat. Orang yang baru pun tadi di develop sedemikian rupa sampai benar-benar pulang ke rumah begitu dibuka darahnya TAM gitu ya Bu. Nah, ini kalau kita merefleksikan gitu, bersama meraih masa depan gemilang. Kalau buat Pak Daniel dulu deh, melanjutkan tadi ya Pak, yang dari Bapak udah ceritain Bapak pernah keluar juga, dan akhirnya memang itu menjadi sesuatu yang fundamental gitu untuk kita membangun suatu bisnis gitu. Tanpa itu nggak bisa apa-apa. Tapi kata-kata bersama meraih masa depan gemilang untuk FIF di 35 tahun ini gitu ya. Buat Pak Daniel tuh apa message-nya Pak?
bersama clear lah ya, artinya tadi part of daripada teamworknya itu mesti clear gitu kan. Kan ada satu quotes tuh kemarin gitu kan ya, kalau talent itu berkumpul menangin pertandingan, tapi kalau talent berkumpul dengan teamwork dan kreativitas maka akan memenangkan pertempuran kan, akan memenangkan championship. Sama konsepnya, jadi kalau talent itu sendiri-sendiri nggak akan pernah bisa meraih tadi tujuan bersamanya, itu kan nggak akan nyampe gitu kan. Tapi mungkin satu hal menuju masa depan gemilang kan, kalau masa depan itu kan selalu fokusnya kan sebenarnya adalah kita selalu yang namanya relevan, becoming relevant kan, sustainable bisnis kita, relevant bisnis kita. Ya mau nggak mau mungkin lebih ke arah nanti bagaimana kita terus catch up dengan misalnya konsumen kita, karena konsumen market kita juga kita berubah kan, market kita berubah, ada gen milenial, sekarang gen alpha, gitu kan, percampuran gen apa lagi nanti, kita siap dengan itu kan, benar kan? Future customer kita itu dan future employee kita. Future customer kita. Yes. Bagaimana fokus kita itu sekarang selain operational excellence pasti karena di perusahaan pembiayaan, tapi bagaimana fokus kita juga di konsumen, gitu kan? Itu menjadi penting. Bagaimana produk kita itu bisa nggak sih di lovable, dicintai, menjawab se-lovable itu loh, gitu. Nah kayak tadi saya bilang branding itu menjadi sangat penting, karena mesti lintas. Saya pengen melihat gemilang itu berarti 100 tahun lagi FIF masih ada, gitu kan. Tapi kan harus terus catch up dengan konsumen ini, gitu kan, gitu. Nah mungkin gemilang itu tadi bagaimana nanti FIF itu tetap relevan, dicintai sama konsumen, lovable, gitu kan. Dan bagaimana tadi sustainability dari faktor-faktor bisnisnya lah ya, profitability, growth-nya itu ada di situ. Tapi paling penting tadi 100 tahun lagi FIF harus tetap ada gitu loh. Tapi dengan tadi TAM, culture yang memang kita selalu bawa. Gitu kan. Kalau saya sih sesimpel itu Pem. Tapi bagaimana, karena kalau kita lihat gempuran-gempuran dari yang sekarang gitu ya, startup udah bukan startup. Ya kan, Goto udah bukan startup lagi loh. Ya kan, Gojek, Tokopedia udah bukan startup gitu. Bahkan foundernya udah ninggalin daripada Goto gitu kan. Bagaimana BUMN sekarang juga bertransformasi pesat sekali dan memanjakan konsumen sekali. Iya, benar. Mulai dari KAI gitu kan, sangat luar biasa. Bank-bank BRI, liatin kita punya apa? Mereka punya aplikasinya sangat seamless gitu, sangat fokus kepada pelayanan. Dikelola dengan sangat baik, gitu kan. Bagaimana pemerintahan juga berkembang sangat pesat, gitu, untuk berfokus sama-sama fokus kepada konsumennya. Nah, menurut saya sih jangan sampai kita juga tidak melakukan itu, karena kan kita hidup di dalam ya semuanya mau porsi kita, mau ada kan? posisi kita, mau ambil posisi kita, betul. Yang memang sekarang champion nomor 1, tapi semua orang mau masuk. Jadi bagaimana tadi bersama-sama pagerin tuh, pagerin itu bareng-bareng, proteksi dan ya buat konsumen kita itu benar-benar satisfied gitu loh dengan nggak mau keluar ya, kita nggak mau keluar, sama kayak karyawan nggak mau keluar, lengkap aja terus maju gitu. Ke depan gitu loh, mesti lengkap puzzle-nya. Kita nggak bisa hanya berfokus pada satu hal, tapi harus lengkap puzzle-nya. Karena ngelihat dunia berubah, pemainnya berubah, kompetisinya berubah. Jangan sampai kita juga lupa akan aspek-aspek ini. Gitu. Karena kan pasti ada tantangannya kan. Sekarang kan, yang namanya apa yang kita dapatin hari ini kan adalah atas dasar yang kita lakukan 2-3 tahun sebelumnya. Betul kan? Betul. Itu financial. Itu kita ngomong KPI. Tapi kalau kita mesti lihat adalah bagaimana posisi kita di pasar, bagaimana apakah produk kita tetap diterima. Apakah kompetensi kita itu saat ini relevan dengan perubahan yang nanti akan dihadapi. Kalau tidak itu dilihat, diukur, kan gapnya akan semakin besar. Ketinggalan nanti financial itu makin lama akan tergerus. Ada jebakan ya di situ kan. Financial trap di situ. Nah, kompetensi harus selalu dibangun gitu. Konsumennya harus dilihat apakah masih diterima nggak sih sama konsumen. Kita tuh kayak gini masih oke nggak sih buat mereka? Masih gitu oke ya? Dengan begini, karena sekeliling surrounded kita udah berubah. Mereka diedukasi oleh orang lain, jangan-jangan gitu kan. Akhirnya mereka punya ekspektasinya meningkat. Gitu. Sudah sangat meningkat. Masih relevan nggak?
Yaitu selalu harus kita cek, kayak kita cek darah kan tiap tahun harus cek apakah check masih up, baik atau betul. tidak. Nah, menurut saya tetap harus berubah, kreativitas itu tetap harus ada. Tapi tadi fokusnya bagaimana tadi membuat customer lovable. Karena banyak yang mau ini. Dan memang loyalitas itu sekarang jadi sulit ya. Iya. Loyalitas orang gampang banget kan switching Iya, sangat. Iya. one produk yang lain gitu. Iya, iya. Jadi Gampang sekali mereka melakukan satu decision untuk pindah gitu ya. Makanya sekarang yang terkenal kan adalah bukan customer journey, tapi emotional journey. Iya kan? Aduh, itu bener banget ya, langsung loh kayak Emotional gitu, journey. bener juga, iya. Jadi bukan ngeliat dari sisi customernya orangnya, tapi ngeliat dari how they feel How they gitu feel. ya. How they feel ke How dalam they journey feel. kita. Betul. Iya, How iya, they iya. feel. Jadi sekarang mulai saya udah rubah. Kalau tadi ya berdasarkan KPI yang saya mau apa, gitu, KPI saya apa? Oh, target booking bukan. Tapi saya mau orang itu masuk ke sini apa yang mereka rasakan. Yes. Karena ketika itu terjadi, emotional journey terbangun, pastilah yang namanya KPI akan ikut. Betul. Tapi baik kalau kita KPI minded, kita lupa akan konsumen, kita Iya. lupa akan yang namanya kreativitas, Iya. kita lupa akan perlunya improvement, gitu kan? Kita akan cenderung melakukan hal-hal yang menurut kita benar. Gitu. Padahal dunia berubah. Jadi saya selalu berpikir apapun yang saya lakukan, yes pasti KPI pasti, bisnis yes fundamental harus baik. Tapi apa yang mereka rasakan? Iya. Betul-betul, kan itu Start jauh from lebih that. penting. Begitu udah kena hatinya, dia pasti akan bertindak untuk Iya, ke kita lagi. Ke kita lagi. Caranya bervariasi, tapi emotional journey bagi saya Bonding. harus ada. Termasuk di karyawan pasti juga begitu. Iya. Gitu. Ya itulah maksudnya kegemilangan itu yang harus terus kan kita pelihara apinya kan. Yes. Dengan cara tadi. Gitu. Saya yakin dengan itu harusnya rasanya 100 tahun lagi mungkin ya masih relevan gitu ya, tetap relevan gitu. Gitu. Iya, Itu iya. kan dari kacamata saya ya. Iya, iya. Bersama meraih masa depan. Kalau Baran mau nambahin nggak, Dengan Bu? culture yang Strong. Ya. Sebenarnya tadi udah lengkap ya dari Pak Daniel ya, PM soal apa bersama gitu kan, Iya. gemilang. Tapi tadi kan ada penekanan culture-nya nih sebenarnya. Kalau saya lihat dari sisi people itu, kata-kata tim itu kan jargonnya di mana-mana dipakai ya. Kolaborasi, teamwork gitu, bersama-sama, bekerja sama itu udah dari zaman kita SD kayaknya selalu ada gitu kan. Gotong royong. Gotong lah ya, royong, zaman toleransi, dulu apalagi kita, di Indonesia ya, apa toleransi, tepas lira itu kan sesuatu yang kita kayak didoktrin terus ya sejak Yes. kita kecil gitu. Tapi penerapannya itu bagi saya bersama itu bukan hanya kita berdua bersama, tapi ada interaksi sebenarnya di situ kan. Dalam bersama itu kan ada komunikasi. Nah, bagi saya komunikasi itu juga tidak hanya kita bicara, tapi kita juga dengerin. Tadi yang Pak Daniel bilang, customer kita sebenarnya kita denger nggak sih? Apa sih ekspektasi dia? Karyawan kita denger nggak sih? Apa sih sebenarnya yang jadi pain-nya dia? Apa sih yang menjadi ekspektasinya dia gitu ya? Jadi bagi saya bersama itu ada interaksi, dan interaksi itu ada komunikasi. Iya. Dan komunikasi itu tidak pernah satu arah. Iya. Itu bisa dua arah, bisa arahnya sama, bisa lawan arah juga. Gitu ya. Di mana ya, iya, di mana itu kita harus bisa menghadapi dengan tidak baper gitu kan ya. Ada hal-hal yang bagi kita itu kita saring gitu ya. Kadang itu kita denger tuh pas sesuatu yang kita tadi yang kita anggap benar, yang kita anggap ya bagi kita ini itu salah ya, kita nggak mau denger. Tapi jangan-jangan yang salah menurut kita itu adalah sesuatu yang diharapkan gitu. Jadi kita harus lebih buka lagi, lebih peka lagi gitu kan sama kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Jadi bagi saya kolaborasi itu tidak hanya kita bekerja bersama, tapi bagaimana kita juga bisa membuka diri, open mind juga bagi apa yang orang lain harapkan dari kita dan apa yang kita juga harapkan dari dia. Itu saling melengkapi lah di situ kan. Iya. Dan di situ kan kita sebenarnya bertumbuh ya. Saya tadi berpikir kayak anak-anak gitu. Kalau dulu kita anak-anak kan egois banget ya. Dipegang mainannya langsung teriak, nangis gitu kan. Dimarahin dikit langsung ngadu terus nangis dan lain sebagainya. Tapi kan makin lama kita bertumbuh, makin dewasa. Viv udah 35 tahun. Artinya kita makin bisa saling bekerja sama dengan lebih baik gitu. Karena orang dewasa kan adalah orang-orang yang bisa saling memahami satu sama lain gitu kan. Dalam kolaborasi itu harus ada unsur itu. Dalam people tuh juga harus ada unsur itu. Kita sebagai leader juga nggak bisa selalu benar. Itu baik itu. Karena kita berkembang, tadi yang Pak Daniel bilang itu berubah kok gitu.
karyawan kita, anak buah kita juga berubah. Tadi ada istilah-istilah baru ya, mereka ngomongnya udah pakai bahasa zaman now, kita masih pakai zaman kita kan. Terus jadinya nggak nyambung komunikasi. Nah, kalau nggak nyambung komunikasi gimana mau mencapai tujuan bersama itu kan? Artinya kan harus dapetin dulu nih apa sih gitu yang bersama-sama itu sama nggak tujuanku sama tujuanmu gitu. Nah kalau tidak pernah ada komunikasi kan akhirnya nggak pernah tercipta gitu, kebersamaan. Walaupun kita itu. sama masing-masing udah tahu peranan kita, tapi tetap harus ngomong gitu kan ya. Kadang-kadang kan tadi tercapture hanya dengan KPI, hanya dengan sebatas fungsional kita, sektoral kita gitu kan. So we have to pada saat kerjasama ya turunin lah ego sektoralnya, dengerin lah apa yang lain harapkan, fungsi lain mungkin teman kita dan sebagainya. Baru kita bisa buka, oh iya ternyata dari sudut pandang dia begitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan yang berbeda, mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan dia juga. Itu tidak hanya memenuhi kebutuhan kita sepihak. Nah itu yang harus kita bangun lebih kuat lagi ya, karena THM-nya harus berkembang juga gitu. THM-nya setuju bahwa itu mengalami kristalisasi, tapi kita harus kembangin THM yang sekarang mungkin udah harus lebih relevan lagi dengan kondisi yang sekarang. Bukan berarti THM yang mungkin dulu 2010 dibangun gitu ya, itu tidak sama juga dengan THM yang sekarang. Walaupun memang THM ada benang merahnya, tapi terus terupdate dengan masanya gitu ya. Anak-anak milenial sekarang kan nggak bisa di-approach dengan langsung top down. Gitu. Mereka harus ada fase kita saling deep talk lah ya, ngobrol bareng nih gitu, maunya apa sih gitu. Karena kalau tidak ada itu mereka akan we have another choice gitu tadi. Mereka bisa sangat switching juga, tidak hanya customer, karyawan pun bisa sangat mudah move keluar. Jadi engagement itu kita bangun sama-sama nih, ke eksternal juga ke internal. Dengan tadi THM dalam 35 tahun itu kita nggak boleh budek ya, kita harus tetap denger gitu kan. Walaupun kita sudah semakin dewasa, tapi bukan berarti kita nggak buka hati gitu untuk mengalami sebuah perubahan lagi gitu ya Bu, Pak ya. Gitu. Mungkin ada yang relevan gitu ya. Karena kan sebelum sini kan 5 tahun kan ya, Bu Arlin, saya kan di startup. Kalau di VIV itu kan kita udah punya pattern komunikasi yang pakem lah ya. Ya. Walaupun kesannya informal ya, tapi kebentuk aja gitu kebentuk kan. Kebentuk bahwa seorang pemimpin tidak boleh salah. Pemimpin tadi harus tahu segalanya. Ngomong sama pemimpin harus sopan, harus berlayering. Karena kita ada layering kan. Officer, karena tingkat officer, ada sub dev head, ada dev head, gitu, ada GM gitu kan. Dan semuanya kan kebanyakan nice, gitu kan? Nice. Kalau nggak nice, anaknya nggak sopan nih, gitu kan? Ya waktu merintis kan beda. Ini kan culture orang-orang yang masuk rintisan ini kan baru-baru kan. Nggak ada pegangan di situ kan. Lucu, gitu. Waduh. Kalau kita berpikir dulu direktur, presdir harusnya kan sopan ya, nurut gitu kan. Enggak lu. Bisa kita dibantah di depan forum kan gitu. Saya nggak setuju Pak Daniel gini. Nggak mau melakukan ini. Tapi the reasonnya clear. Mereka menyampaikan itu gitu loh. The reasonnya begini. Ya saya pikir adalah, waduh, kalau kayak gitu pemimpin sekarang tadi nggak boleh, egonya nggak boleh duluan, harus mau dengerin. Karena anak-anak ini sebenarnya pinter. Kita meremehkan mungkin terkadang bahwa anak ini nggak tahu apa-apa, tapi dia punya different think of way. Punya different pemikiran yang mungkin relevan dengan case sekarang gitu. Kejadiannya fine-fine aja tuh, bisa aja mereka bekerja sama. Yang penting tujuan kita sama. Benar kan? Cara kita nge-review, cara kita meeting, nggak bisa tuh meeting 4 jam. Orang kalau misalnya di startup orangnya cuma itu lagi. Sampai namanya stand up meeting ya Pak. Cuma 5 orang, kaki pegel udah gitu. Kelamaan 4 jam nggak ada yang kerja. Cuma komplain. Jadi akhirnya stand up, daripada 4 jam meeting mendingan tiap hari di-update saya. Yang penting kita saling update, butuh apa yang kita mesti support gitu. Jadi memang perubahan dari Bu Arlin bilang memang terjadi gitu. Tapi ya start from the leaders side juga gitu ya. Mau nggak dia open menerima perubahan ini gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Dan kita di sini itikatnya semua baik untuk kepentingan VIV Group. Selama itu disepakati dengan cara yang tetap hormat, ini oke, tapi bukan yang unpleasant gitu, bukan menjadi nice guy, tapi becoming realistic, becoming fair, becoming objective. Itulah mungkin communication, tapi menurut saya yang efektif gitu. Kalau nggak too many things we need to do gitu, kita nggak bisa bear that bureaucracy gitu.
Iya, terlalu Itu banyak. Terlalu banyak gitu. Iya. Nah, jadi harus banyak berbicara gitu, ngasih masukan, diskusi, fokus kepada hal yang memang inti dan poinnya gitu kan. Ya mungkin lebih tadi mengkristalisasi teamwork ya itu penting, tapi dia harus menginvolve yes. Tapi dengan communication yang memang up to date gitu kan. Kalau nanti siapapun yang masuk ke situ yang baru, anak baru memiliki budaya communication yang berbeda, langsung mental gara-gara hanya gaya komunikasi. Padahal sebenarnya inti komunikasinya benar gitu kan. Nah, itulah kebersamaannya mungkin harus benar tadi. Bukan hanya bersama tapi harus saling menghargai. I have my boundaries, you have my boundaries. Tapi ketika di sini inilah aturan mainnya, gitu. Mesti mulai setting begitu mungkin. I don't know. Iya, bahasanya udah nggak bisa pakai bahasa yang terlalu gimmick gitu ya, terlalu yang menjanjikan sesuatu yang enak, nggak bisa. Jadi harus benar-benar asli. Lu realistiknya apa sih, realitanya apa? Customer juga udah begitu kan. Customer udah nggak bisa dijanji-janjiin sesuatu yang ini gitu loh. Mereka minta apa, clarity dulu, karir, soal karir, cepat itu gimana, semua gitu kan ya, cepat itu berapa jam, ada ukuran-ukurannya yang langsung realistik. Karena mereka udah langsung bisa compare, di sana di BCA sekian, di sini kok gitu, cepat, murah gitu, murahnya langsung ada ukuran gitu kan ya. Dan di kita pun juga, di tim juga akhirnya begitu juga gitu kan ya. Kita nggak bisa memungkiri transaksional itu akhirnya jadi lebih terjadi ya, lebih kelihatan gitu, orang jadi semakin transaksional. Tapi kan kita sebenarnya pengen mengubah transaksional ini jadi tadi emosional, jadi engagement gitu. Tidak sifatnya transaksional terus dilepahin, ditinggalin kita gitu kan. Nah tapi itu lebih challenging lagi karena dunianya semua transaksional. Nah, gimana cara kita menggiring membuat mereka relationship itu lebih jangka panjang sebenarnya gitu kan. Kepada yang orang yang memang segmen yang kita mau gitu kan. Jangan sampai justru malah segmen yang kita nggak mau malah kita relationship sama mereka gitu ya, tapi emang segmen yang kita mau malah kita long gitu ya, get away, take away gitu dari mereka. Iya, oke. Betul. Iya. Nah, satu hal yang saya pernah belajar terus terang kena gitu. Kita bekerja detail harus, ya kan detail, tapi mau sedetail apa? Tapi kita harus bekerja kan katanya turu kan. Turu berbeda dengan details. Turu itu mendalam. Dan menyeluruh, memastikan everything is okay, bukan hanya sekedar yes I have this, but this is, ini bisa meng-cater beberapa hal, termasuk tadi emotional journey yang kita harapkan. Jadi kita berbicara turu, not detail, bukan detail. Kalau detail, I've done my job, detail udah ada, dan tapi kan nggak selesai, nggak tuntas. Dan mungkin nggak menjawab banyak hal gitu ya. Iya. Ini yang mesti ya tadi part of daripada kebersamaan yang tujuannya komunikasi efektif, fokus kepada konsumen yang terus berubah dan lingkungan yang terus berubah gitu. Iya. Itu saya pegang sekarang. Oh ya, bekerja anak-anak sekarang turu ya. Detailnya tapi bukan detail yang begitu gitu, tapi detail yang tuntas. Iya. Detail yang tuntas. Oke Pak, berarti harapan Pak Daniel gitu ya, mungkin ke Vivers gitu, untuk melangkah lagi kita menuju tahun-tahun berikutnya. Kita mau ulang tahun sampai ke 100 tadi, lebih bahkan gitu ya. Kita nggak mau sampai 35 doang kan, bener gak? Ya kan semua nggak ada yang mau cuma sampai 35 doang. Kita mau ulang tahun terus gitu, bahkan sampai ke 100 gitu, dengan tetap punya customer base yang banyak gitu ya. Kemudian lebih banyak leaders yang kita create gitu ya, yang hebat-hebat gitu. Nah apa yang mungkin Pak Daniel mau sampaikan secara mendasar gitu ya terhadap harapannya Pak Daniel gitu untuk para viewers yang nonton podcast kita hari ini? Iya, satu yang pasti teamwork udah nggak bisa, TEAM nggak bisa ditawar. Itu adalah kayak harga mati gitu kan, itu nomor satu. Tapi teamwork mengkristal itu dia harus terus berubah, meng-catch up dengan apa yang terjadi sekarang, relevan gitu. Rasanya nanti kan Bu Arin juga sepakat kita bagaimana yang membuat teamwork ini selalu harus relevan gitu kan. Karena bukan hanya bekerja bersama pada akhirnya, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif. Dua arah, ya kan? Bahkan bisa saling memberikan masukan gitu kan untuk tujuan bersama. Gitu kan. Dan ketiga adalah bagaimana tadi konsumen itu harus menjadi patron kita. Bisa nggak kita menciptakan produk yang lovable? Jadi create-lah produk yang lovable, bukan hanya fit secara SOP, bukan fit sebatas operational, aman, fit secara textbook, diterima nggak sih ke konsumen?
gitu. Kalau udah ciptain yang lovable buat konsumen, sustainable-nya dapat. Karena begitu konsumen dikecewakan ya, susah. Itu kan kayak sakit hati. Sakit hati ngerayu lagi kan. Aduh, prosesnya kan ada lagi kan. Diungkit-ungkit lagi ya kan. Lagi kan. Apalagi sekarang zamannya udah viral. Iya, Hati-hati teman-teman Fiverr, sekarang viral. Everything yang kita lakukan bisa di-record, bisa menimbulkan dampak terhadap trustability daripada Fiv Group. Nah, kayak fokus kepada konsumen bukan sembarang fokus ya. Karena memang kepentingannya di situ. Apalagi PEM kan liatin ini komplain konsumen, media sosial, jangan di sebelah matain. Itu menjadi hal sangat penting. Hal sangat penting. Gitu. Reputasi kita. Reputation Fiv Group yang memang harus kita jaga. Karena sama-sama. Itulah modal untuk tadi bisa 100 tahun, bisa lebih dari 100 tahun. Lovable tadi ya. 100 tahun kita udah nggak ada ya. 100 tahun ya kayaknya sih kita nggak ada sih, kita udah ada mungkin pajangan foto kita ya Bu ya ada. Bener kan? Iya, podcast waktu itu gitu. Terkait 100 tahun nyampe juga. Edisi 35 tahun. Tahu pada hari ini. Nah, kita sudah mendoakan Fiv sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun. Dan terakhir Turu. Kerjakan sesuatu dengan detail tapi tuntas. Tuntas kata kalimatnya ya. Tuntas. Turu itu tuntas. Bukan hanya yang checklist. Penting selesai. Karena kan gitu menggugurkan kewajiban. No. Tuh. Karena kan kita mau gugah adalah hati-hati. Iya. Lebih dalam lagi. Ya saya belum tahu turunannya apa, cuman bagi saya sih itu titipan pesannya gitu. PEM. Stay lovable gitu ya, and turu gitu ya, menyeluruh gitu. Tuntas. Ya, memikirkan secara holistik ya Pak. Holistik. Karena kita kepentingannya adalah ingat Fiv Group. Iya. Fiv Group. Yang bukan jauh bigger daripada Ruko yang dulu kita masuk. Iya benar. Jauh daripada Ruko yang kita masuk. Tanggung jawab kita lebih dari sekedar Ruko sekarang ini gitu. Aku merinding kita udah punya berapa ruko ini kan? Beratus-ratus ruko, ribuan ruko. Iya. Ya, kita udah jauh lebih besar. Dan kita harus berpikir lebih luas, berpikir lebih besar lagi. Gitu. Gimana kita on the top of the pyramid kan gitu kan ya? Kita udah harus mikir ke sana. Karena semua orang mau. Semua orang mau di posisi kita, benar. Semua mau posisi. Iya. Bu Arlin, harapan Bu Arlin. Iya, kalau saya tadi bagi saya teamwork itu TAM itu tadi ya, stay relevannya saya adalah teamwork. Janganlah kita baper. Tadi ya, jangan dikit-dikit tersinggung gitu kan. Jangan baper lah dalam kita melakukan teamwork. Kemudian kedua tadi excellence. Excellence itu jangan mager gitu ya. Jangan kita malas gerak gitu kan, tidak memperbaiki sesuatu gitu, akan berzone di situ aja gitu ya, tidak berusaha untuk mengkoreksi sesuatu. Kemudian yang ketiga itu achieving itu jangan bikin pagar gitu. Jadi jangan magerin, jangan melimitasi apa yang kita sebenarnya belum coba. Kita harus berani gitu keluar dari itu, kita harus berani lebih dari itu, kita harus lampaui apa yang sebenarnya kita belum pernah capai. Dan yang terakhir moving forward, jangan jadi ager-ager. Ager-ager tuh kan lembek ya, itu kan mentalnya ya di situ-situ aja, nggak mau berjuang gitu, nggak gerak gitu kan. Jadi jangan jadi ager-ager lah, tapi kita harus moving terus ke depan, moving forward. Oke, agar-agar kan di sebenarnya bergerak tapi di tempat terus ya Bu. Iya, ya kan. Walaupun goyang-goyang tapi di tempat. Nggak pernah dikunyah kan, nggak kuat gitu ya. Iya. Jadi pokoknya kalau mau jalan-jalan lah gitu ya. Jadi jangan baper, jangan mager, jangan bikin pagar, jangan jadi ager-ager. Weh, cocok sekali. Aduh, aku jadi bingung mau nutupnya gimana. Tapi keren banget tadi, jangan baper, jangan mager, jangan bikin pagar, dan jangan jadi ager-ager. Keep lovable and turu. Gitu ya. Kesimpulan dari Fiv 35 tahun. Oke, Vivers, rasanya tadi udah banyak hal yang kita dapatkan. Saya nggak berhenti-berhentinya merinding, goosebumps terus mendengarkan setiap harapan dan juga bagaimana Fiv itu bisa berkembang dari dulu sampai sekarang. Dan kita sudah mendoakan ya, bahkan sudah mempunyai visi bahwa Fiv Group akan ulang tahun ke 100 dan seterusnya. Selama tadi kita masih keep relevan dengan customer kita dan kita mau saling mendengarkan, kita mau saling berkolaborasi untuk kita mencapai tujuan kita bersama. Nah, Fiv Group, saya akan menutup podcast kita dengan beberapa kalimat penutup ya. Mencapai mimpi Fiv Group sebagai perusahaan yang dikagumi, maka perubahan terus-menerus itu menjadi salah satu konsekuensi
ya, agar Viv Group stay relevan di masa mendatang. Nah, tapi ketika perubahan menjadi sesuatu yang menakutkan, ingetin diri kita bahwa kita pernah melewati masa-masa sulit. Demikian juga pendahulu-pendahulu kita juga sudah melewatinya. Tapi ingat, segala perjuangan mereka pun telah membawa keberhasilan dan membawa perusahaan kita ini mencapai prestasi terbaiknya hari ini. Hargai waktu yang tidak akan terulang, ya, dan kesempatan yang mungkin tidak akan datang kedua kali. Oleh karena itu, berikan yang terbaik di setiap waktu kita hingga kita bisa mencapai keberhasilan dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Bersama kamu, aku, kita bisa mengalahkan diri kita sendiri setiap hari untuk menjadi versi yang lebih baik hingga kita tersadar bahwa sebuah perubahan besar telah terjadi. Dan Viv Group yang kita cintai semakin berjaya dan semakin dikagumi. Makasih banyak Pak Daniel, Bu Arlin untuk hari ini obrolannya. Ya, semoga juga podcast kita, dan pasti sih podcast kita hari ini bisa membuat semua Vivers semakin bangga dengan perusahaan ini dan semakin semangat juga untuk memberikan yang terbaik buat pelanggan, memberikan yang terbaik juga buat konsumen internal kita, sesama tim kita juga. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe dan follow seluruh media sosial Viv Group ya. See you in the next episode of Tim Podcast. Viv Group, luar biasa, tim, yes. Happy birthday Viv Group.